Ibu Bapak, saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita, sebab Tuhan Allah memanggil dan mengundang kita semua untuk turut ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus-Nya. Dan teristimewa, perayaan perjamuan kudus bertepatan dengan peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus atau Jumat Agung. Oleh karenanya, mari sejenak kita mengkhususkan waktu untuk datang kepada Tuhan di dalam ibadah. Mari kita mengambil waktu bersatu teduh sejenak. Nats firman Tuhan yang mendasari ibadah persiapan menyambut sakramen perjamuan kudus diambil dari 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Mari kita menyambut nats membuka kita dengan mengangkat pujian, Ku ingin menyerahkan. Ibu Bapak, saudari-saudara, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Ya Bapa, kami sadar bahwa kami sesungguhnya tidak layak di hadapan-Mu, sebab hidup kami dikuasai oleh keinginan dan hasrat. Kami cenderung mengikuti nafsu kami. Maka ketika Engkau memanggil dan mengundang kami untuk turut ambil bagian dalam sakramen perjamuan, kami hendak menyiapkan diri kami, mengingat kembali akan pengorbanan Kristus yang menyelamatkan. Dan kami memohon kiranya Engkau juga memandang kami melalui salib Kristus, agar kami pantas di hadapan-Mu. Melalui firman yang akan kami renungkan, kami memohon agar firman itu semakin meneguhkan kami untuk tetap taat dan setia kepada-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dituliskan di dalam Filipi 3
ayat 10 dan 11. Filipi 3 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Berbagai setiap kita yang mendengarkannya, memelihara dalam hatinya, serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bapak, saudari-saudara, pernahkah kita merenung, memeriksa diri kita dengan pertanyaan, apa yang sebenarnya aku kehendaki dalam hidup ini? Kita bangun pagi-pagi, melakukan rupa-rupa aktivitas hingga kelelahan sampai larut malam, lalu kita tidur. Apakah hidup seperti itu yang kita kehendaki? Atau ketika kita melihat pada pencapaian-pencapaian yang telah kita raih, kita lihat ijazah kita, sertifikat rumah, atau kendaraan di garasi, atau piagam-piagam penghargaan yang pernah kita dapatkan, karir, reputasi, nama baik, uang di tabungan. Apakah itu semua adalah hal-hal yang aku kehendaki? Kita patut menyadari bahwa kehendak itu jauh lebih kuat daripada akal pikiran. Kalau kita sudah punya kehendak, akal pikiran cenderung akan mengikutinya. Akal pikiran cenderung manut sama kehendak, bahkan mencarikan pembenaran bagi kehendak supaya dapat terwujud. Misalnya, katakanlah kita punya kehendak yang tidak baik sekalipun, akal pikiran cenderung akan merasionalkannya, membuat pembenaran-pembenaran sehingga kehendak itu sepertinya memang layak untuk diwujudkan. Maka tak heran kalau kita misalnya melihat orang kedapatan mencuri. Sudah tahu bahwa tindakannya salah, tapi tetap saja bisa muncul 1001 macam alasan yang seolah-olah membenarkan tindakannya. Yang kelaparan lah, yang anak-anaknya butuh uang lah, dan berbagai macam alasan lainnya. Oleh karenanya, seorang filsuf Prancis, Paul Ricoeur, mengatakan bahwa kita lebih dulu menghendaki sebelum melakukan tindakan. Dan saat kita menghendaki, ada 3 hal yang sebenarnya terjadi. Yang pertama adalah aku memutuskan. Yang kedua, aku menggerakkan tubuh. Dan yang ketiga, aku menyetujuinya. Ketika kita berkehendak, maka aku memutuskan dari sekian banyak pilihan, aku memilih yang paling sesuai. Maka dari sini kita bisa melihat ada ketegangan antara kebebasan, tetapi juga dalam keterbatasan harus memilih yang paling sesuai. Begitupun saat kita menggerakkan, kita bisa menggerakkan tubuh kita, melakukan apa saja. Tetapi tubuh kita ini punya batas-batas kemampuan. Misalnya, kita tidak mungkin hadir di waktu yang bersamaan dalam acara yang berbeda. Mau tidak mau, kita harus memilih. Dan yang ketiga,
menyetujui. Dari kita menyetujui, kita bisa melihat bahwa kita ini punya kebebasan. Kita mau menyetujui apapun. Misalnya kita mau menyetujui bahwa hidup kudus itu, hidup saleh itu adalah yang baik. Tetapi kita juga perlu menyadari adanya hasrat yang dapat membuat kita kemudian jatuh ke dalam dosa. Maka dari ketiga bentuk gerak ini, memutuskan, menggerakkan tubuh, menyetujui, maka kita bisa menyaksikan saat kita berkehendak itu selalu ada ketegangan. Ketegangan antara apa yang kita kehendaki dan apa yang tidak kita kehendaki. Yang kita kehendaki itu berhubungan dengan kebebasan yang kita punya. Yang tidak kita kehendaki itu berhubungan dengan keterbatasan-keterbatasan yang juga kita punya. Ada ketegangan antara kebebasan dan keterbatasan. Oleh karenanya dalam ketegangan inilah maka kita perlu yang namanya orientasi. Buat apa? Orientasi ini paling tidak akan membantu kita untuk menata kehendak. Supaya kehendak ini tidak menjadi kehendak yang liar, karena tadi dalam kebebasan, tetapi juga tidak terlalu kemudian tidak punya kehendak apa-apa. Sehingga akhirnya kita cenderung apatis. Maka Rasul Paulus mengatakan bahwa orientasi kita untuk bisa menata kehendak itu adalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Pada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita menyaksikan ketaatan yang luar biasa, di mana Yesus dalam kehendaknya berkehendak untuk tunduk pada kehendak Bapa. Kehendak Yesus adalah taat pada kehendak Bapa. Maka Paulus mengatakan sekarang bahwa kehendaknya adalah mengenal Yesus. Supaya apa? Supaya dia juga bisa taat pada kehendak Bapa. Nah, ini yang jadi orientasi untuk menata kehendak dalam diri kita sebagai umat Kristiani. Ada sebuah cerita tradisi tentang Rasul Paulus. Ini tidak ada dalam Alkitab, tapi diceritakan oleh bapak-bapak gereja di awal-awal abad mula-mula, bahwa menurut cerita Paulus itu ditangkap di kota Yerusalem. Tetapi karena dia adalah warga negara Roma, maka dia dibawa ke Roma untuk diadili. Dan pada waktu itu Paulus dijatuhi hukuman mati. Berbeda dengan penduduk non-Roma yang kalau dijatuhi hukuman mati bisa disalib, maka bagi penduduk Roma hukuman mati itu adalah dipenggal kepalanya. Nah, setelah dijatuhi hukuman itu, Paulus ditahan dulu. Saat di dalam penjara, ada momen di mana Petrus yang pada waktu itu sedang berada di Roma juga datang mengunjungi Paulus untuk menghibur, untuk menguatkan Paulus. Petrus datang, Paulus wajahnya penuh dengan kecemasan, ketakutan. Lalu Petrus hanya mengatakan satu kalimat kepada Paulus. Petrus mengatakan begini, Tuhan juga pernah merasa takut. Seketika mendengar perkataan Petrus, kita tahu ya, Petrus pernah menyaksikan Yesus ketakutan saat di Taman Getsemani. Seketika itu juga ketika mendengar Petrus mengatakan Tuhan juga pernah merasa takut, wajah Paulus berubah menjadi ceria. Mengapa? Karena Paulus merasa bahwa dia sama seperti Kristus. Dia juga takut untuk menghadapi hukuman mati. Kristus juga sama. Maka sebentar lagi ketika dia mengalami hukuman mati itu, kepalanya dipenggal, maka dia bisa semakin serupa dengan Kristus yang taat kepada kehendak Bapa.
Ibu bapak saudari-saudara, mengenal Kristus, mengenal kematian dan kebangkitan Kristus, itulah orientasi untuk menata kehendak kita. Agar kehendak kita ini ditundukkan pada kehendaknya Bapa. Dengan kata lain, ajaran Yesus, teladan Yesus, itulah yang menjadi panduan moral bagi kita. Saat kita mau memutuskan, saat kita mau menggerakkan tubuh atau bertindak, saat kita mau menyetujui sesuatu, maka pedomannya adalah ajaran dan teladan Yesus. Apakah teladan dan ajaran Yesus telah menyatu dalam kehendak kita? Inilah yang sepatutnya kita gumuli, kita renungkan, kita refleksikan setiap kali kita menerima sakramen perjamuan kudus. Amin. Kita mengambil waktu bersatu sejenak. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus Kristus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan orang-orang percaya kepada yang pertama, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Yang kedua, kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah. Dan yang ketiga, kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan, mari kita menguji diri kita masing-masing melalui pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Dan yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Mari sejenak kita mengambil waktu untuk menguji diri kita masing-masing. Ibu bapak, saudara-saudara, Tuhan Allah memanggil dan mengundang kita semua untuk turut ambil bagian dalam sakramen perjamuan. Mari sekarang kita mempersaksikan iman kita di hadapannya setelah kita menguji diri kita masing-masing. Bagaimana kesaksian iman dari ibu, bapak, saudara? Bagi setiap kita yang menjawab siap untuk mengikuti sakramen perjamuan, marilah kita tunduk di dalam doa. Ya Allah, Bapa yang penuh rahmat, di dalam ajaran dan teladan Sang Kristus, kami menyaksikan betapa ketaatan pada kehendak-Mu menjadi jalan hidup yang menuju pada keselamatan, kebangkitan dari antara orang mati. Oleh karenanya, tolonglah kami untuk dapat taat seperti Kristus, menundukkan kehendak kami pada kehendak-Mu. Tolong ya Bapa, agar kami tidak larut di dalam hawa nafsu kami, emosi kami, kemarahan kami, yang membuat kami semakin menjauh dari kehendak-Mu, tetapi buatlah kami menjadi anak-anak-Mu yang rendah hati, yang mau taat pada kehendak-Mu sampai akhir. Melalui sakramen perjamuan yang akan kami terima, kiranya kami semua dapat terus menyatukan kehendak kami selaras dengan kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon.
Amin. Selamat menyambut sakramen perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati.